KKR Sekolah Minggu Kota Malang Jumat 29 Juni 2007 pukul 17 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat menggelar acara dengan tema Aku Harus Berada di Rumah Bapakku. Dalam acara ini semua kegiatan diisi oleh anak-anak, mulai dari song leader, pengisi firman oleh pendeta cilik, hingga pemain drummer cilik yang masih berusia 4 tahun. Dalam kegiatan ini, selain menampilkan kemampuan berkreativitas bagi anak-anak sekolah minggu, juga merupakan kegiatan penggalang dana yang disumbangkan bagi anak-anak yang tidak mampu. Baik itu di kota ini maupun di Indonesia. Tidak terlalu sombong kan ya. Luar biasa. Tapi inilah suatu acara yang kami beri nama KKR Anak Sekolah Minggu Semalang Raya. Acara KKR ini akan dilaksanakan oleh semua anak-anak sekolah minggu yang tergabung dalam lebih kurang 12 gereja. Jadi sangat bersyukur sekali anak-anak dari berbagai gereja mereka bisa berdiri bersama sebagai anggota tubuh Kristus yang satu adanya. Luar biasa. Bangga sekali melihat mereka dengan pakaian yang berwarna-warni. Memangnya sengaja untuk tidak seragam karena kami ingin menunjukkan bahwa inilah kesatuan tubuh Kristus. Kita tidak perlu sama dalam seragam, kita boleh berbeda, tetapi kita bisa berdiri satu di hadapan Tuhan. Ya, inilah yang kami sedang bangun di dalam jaringan doa anak di kota ini. Dan senang sekali jaringan doa anak bisa bekerja sama dengan Gloria Ministry dan STT Yestoya. Nah, Gloria Ministry ini adalah satu lembaga pelayanan yang menyantuni lebih kurang saat ini 300 anak yang kesulitan di dalam biaya sekolah. Itu sebabnya kami dari jaringan doa anak sangat senang diajak bersama-sama oleh Gloria Ministry. Karena bagi kami juga ingin menjadi berkat bagi siapa saja, termasuk bagi anak-anak yang memerlukan pertolongan kami. Dan tidak terkecuali anak-anak kami dari jaringan doa anak, mereka pun ingin menjadi berkat. Dan saya percaya semua Bapak Ibu yang ada di tempat ini juga ingin menjadi berkat. Amin. Amin apa enggak? Amin ya. Saudaraku, acara ini memang tujuannya adalah untuk galang dana. Karena itu saya sangat menghargai kedatangan Bapak Ibu dan saya sangat
Ibu yang ada di sini adalah orang-orang yang spesial, ya, orang-orang yang spesial, orang-orang yang sudah diberkati dan siap untuk memberkati. Amin. Haleluya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, dan tidak lupa saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada gembala-gembala sidang. 10 kali kami latihan untuk acara ini. Jadi sekaligus saya mau, ya, karena kami hanya latihan 10 kali, dan saya percaya sampaikan. Dan sekali lagi terima kasih untuk kedatangan Bapak. Kepada Bapak Roy kami persilahkan. Shalom, Bapak Ibu sekalian. Inspirasi atau bantuan dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa ikut terlibat di dalam pelayanan Gloria Ministry. Karena saya yakin Gloria Ministry ini bisa menjadi besar dengan peran serta daripada anak-anak Tuhan yang ada, yang Tuhan sudah berkati, ya, yang Tuhan sudah pakai untuk menjadi saluran berkat. Jadi memang kita sudah punya 6 chapter di seluruh Indonesia, tapi Indonesianya baru Indonesia Jawa begitu ya. Ya, chapter ke-6 adalah Medan yang baru kita resmikan kira-kira 3 bulan yang lalu. Tapi mereka cukup bersemangat. Sedangkan 5 chapter yang lain ada di dalam Jawa, Solo, Semarang, Malang, Surabaya, Madiun, ya, Madiun. Jadi tambah Medan 1. Kita harap mungkin 1 bulan lagi kita akan meresmikan Makassar, dan dalam jangka pendek juga kita akan meresmikan Manado dan Ambon. Doakan Bapak Ibu sekalian, ya, karena saya yakin kalau kita saling bahu-membahu bekerja untuk membantu anak-anak yang tidak mampu, maka Tuhan juga melihat bahwa kita itu memberkati pekerjaannya, ya, karena membantu anak adalah tujuan sementara, tujuan akhir adalah mendapatkan jiwa-jiwa untuk Tuhan Yesus. Amin. Ya, itu sambutan dari saya. Saya harap acara ini bisa berlangsung dengan luar biasa, banyak berkat, banyak dana yang bisa dikumpulkan untuk mendukung pelayanan-pelayanan anak atau beasiswa untuk anak-anak khususnya di Kota Malang ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. dalam tanya, kenapa aku harus diam dalam rumah Bapakku? Kupejamkan mataku perlahan, dan aku pun melihat dan aku pun tahu kenapa aku harus diam dalam rumah Bapakku. Maka aku pun tahu aku harus diam dalam rumah Bapakku. Tak peduli akan ajakan bermain teman-temanku, tak peduli akan acara TV yang bagus, karena sekarang adalah saat di mana aku harus diam dalam rumah Bapakku. Aku harus diam dalam rumah Bapakku untuk tinggal dalam balutan kasih-Nya yang menghangatkan hatiku, karena untuk memuji nama-Nya atas anugerah dan kasih-Nya yang tak pernah habis dalam hidupku. Bapa, ini aku anak-Mu. Aku mau datang dan berdiam dalam rumah-Mu yang kudus, untuk berdiam dalam rumah-Mu, karena aku pun tahu aku harus diam dalam rumah Bapakku. Ya, dalam rumah Bapakku.
tidak hanya sampai di sini saja, tapi kita mau lebih lagi dan lebih lagi dekat denganmu, merasakan keindahan dan tinggal dalam rumahmu. Bapa, Kaulah kedamaianku, hanya dekat tanganmu yang kami rindukan. Dan saat ini kami mau bersatu hati, kami pakai kuasa-Mu, kami patahkan dan hancurkan segala kuasa yang akan menghalangi kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Dan mari Bapa bertahta atas pujian dan penyembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan,
memberkati kami yang mau Tuhan nyanyikan satu lagu lagi untukmu. Kiranya Tuhan juga mau berkati, kiranya Tuhan juga mau lindungi. Terima kasih Tuhan, urapi anak-anakmu saat ini. Hanya di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Pendeta cilik Arci. Oma, om, dan tante serta kakak-kakak semuanya, Shalom. Selamat malam. Puji Tuhan. Kenalkan, nama saya Pendeta cilik Arci. Saya akan menyampaikan sebuah cerita. Mau dengar? Desa di Provinsi Banten ada seorang nenek umur 75 tahun, dan waktu itu akan terjadi badai lesus. Langitnya sangat gelap, walaupun waktu itu masih jam 2 siang. Orang-orang pada ngumpet, tapi tiba-tiba si nenek ini keluar dari rumah dan berjalan. Maka orang-orang berteriak, "Nek, jangan keluar, Nek. Ayo kembali ke rumah lagi, Nek." Tapi si nenek ini tidak menghiraukannya. Akhirnya badai ini datang dan merobohkan semua rumah-rumah dan pohon-pohon di jalan. Tapi si nenek ini tetap berjalan. Akhirnya badai ini sudah mulai reda. Banyak tetangga nenek ini yang mengerumuni nenek ini dan bertanya, Nenek kok aneh? Tadi nenek kok agak roboh? Padahal rumah-rumah dan pohon-pohon roboh. Apa sih, Nek, rahasianya? Lalu si nenek ini berkata, "Oh, tadi sebelum nenek keluar rumah, nenek minum jamu tolak angin dan sudah muncul. Makanya angin badai ditolak." Kakak-kakakku semuanya, Arci mau katakan bahwa firman Allah ini lebih dari jamu tolak angin yang sudah muncul. Sebab firman Allah ini bisa membuat kita tetap berdiri kokoh menghadapi badai apapun. Firman Allah ini hidup dan berkuasa. Bisa menolak angin kesusahan, angin sakit penyakit, dan angin kemiskinan. Firman Allah ini menjadi penolong bagi kita. Bapak Ibu percaya? Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Saya minta Lala membacakannya. Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka.
Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan Dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat Dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian kepada kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa engkau mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Amin. Mari kita ulangi bersama-sama ayat 49. 1, 2, 3. Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Dalam peristiwa tersebut disebutkan bahwa waktu itu Yesus umur 12 tahun. Kalau mau melihat Yesus pada waktu itu, lihatlah saya. Saya sekarang umur 10 tahun. Jadi selisihnya cuma 2 tahun. Waktu Yesus umur 12 tahun, Yesus pergi ke bait Allah di Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika perayaan itu sudah selesai, semua orang kembali ke daerah masing-masing. Tapi Yesus tetap tinggal di bait Allah. Tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya, Yesus tinggal di bait Allah. Sebagai orang tua, Yusuf dan Maria bingung mencari Yesus kemana-mana, tapi tidak ada. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke Yerusalem. Betapa kagetnya mereka ketika mereka melihat Yesus bertanya jawab dengan alim ulama. Maria menyatakan kecemasannya terhadap Yesus. Tapi Yesus berkata, "Aku harus berada di rumah Bapakku." Inilah jawaban yang harus kita miliki. Prinsip hidup sejati adalah tinggal di rumah Bapa. Berada atau tinggal di rumah Bapa. Arti tinggal di rumah Bapa adalah hidup bersama Bapa. Jika kita tinggal di rumah Bapa, kita bisa merasakan hadiratnya. Kita bisa merasakan sukacita yang luar biasa. Kita bisa merasakan pelukan dan pemeliharaannya. Dan kita pasti alami mujizatnya. Dunia penuh dengan angin-angin kesukaran. Tapi kalau kita mau tinggal di dalam Tuhan, ada mujizat. Ada pertolongan. Malam ini saya ajak kita semua untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, tetaplah tinggal di dalam Tuhan. Maukah Bapak Ibu mengalami mujizatnya? Sungguh-sungguh mau? Mari bersama saya katakan, "Aku mau tinggal di dalam Tuhan. Aku mau tinggal di dalam Tuhan." Akhir kata saya mau bilang, selamat tinggal di dalam Tuhan dan selamat mengalami mujizatnya. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Pendeta cantik Talia. Saya akan melanjutkan khotbah dari Pencil Arci. Pencil artinya pendeta cilik, bukan pencit loh ya. Soalnya kalau pencit itu pasti asam, sedangkan kalau pencil pasti manis. Saya mau nanya nih, ayat apa yang paling disukai oleh jemaat? Wah, ketahuan deh. Ya betul jawabannya.
namanya jemaat sudah langsung pulang terus. Oke, saya akan membacakan ayat terakhir yang terambil dari 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 3. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Pada zaman Samuel masih kecil, firman Allah jarang, penglihatan-penglihatan pun jarang. Dalam ayat yang ketiga, berkata tentang Samuel. Samuel yang bagaimana? Samuel yang tinggal di rumah Tuhan. Bahkan dia tidur di bait Allah dekat tabut Allah. Keadaan pada zaman itu sangatlah tidak baik. Masyarakat hidup dalam moralitas yang sangat jelek. Tidak terkecuali anak-anak dari Imam Eli, yaitu Hofni dan Pinehas. Mereka hidup tidak mencerminkan sebagai anak-anak Allah. Itu sebabnya Allah jarang untuk berfirman dan penglihatan-penglihatan pun jarang. Mereka kehilangan tuntunan Allah. Jadi bisa kita bayangkan betapa kacaunya manusia yang hidup pada zaman itu. Namun Allah mau berbicara kepada Samuel yang kecil. Mengapa? Karena Samuel senang berada di rumah Allah dan hidupnya berkenan kepada Allah. Hidup Samuel cocok dengan firman Allah. Dia suka melakukan firman Allah. Semua yang dia dengar, dia lakukan dengan baik. Hidup Samuel yang demikian membuat dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia menjadi salah satu nabi yang besar, bahkan hakim yang terakhir di Israel. Samuel tinggal di rumah Allah, mendengarkan firman Allah dan melakukan firman Allah. Itu sebabnya Samuel menjadi berarti bagi Allah dan sesama. Lain halnya dengan Hofni dan Pinehas, anak dari Imam Eli. Mereka juga sama-sama hidup di dalam bait Allah, mendengarkan firman Allah tapi tidak melakukan firman Allah. Itu sebabnya Hofni dan Pinehas tidak berarti bagi Allah dan sesama. Tadi Penjil Arji mengatakan arti tinggal di rumah Allah. Tinggal di rumah Allah bukan berarti kita harus membawa bantal, guling, kasur, dan berada di rumah Allah. Tapi kalau untuk maunya nyumbang, boleh aja. Tapi yang dimaksud tinggal di rumah Allah adalah tinggal di dalam Tuhan, tinggal dan hidup bersama dengan Tuhan, menikmati keindahannya Tuhan. Dan terlebih dari semua itu, kita semua memiliki sikap hidup yang berubah. Contohnya, kalau dulu kita tidak suka memberi, sekarang kita dengan gampang untuk saling memberi. Kalau dulu kita hanya memandang orang yang tidak punya dengan sebelah mata, sekarang kita bisa saling menolong antara satu dengan yang lain. Itulah yang disebut dengan perubahan. Hidup yang demikianlah yang menjadi berarti bagi Allah dan sesama. Kalau boleh saya katakan, ada dua tipe orang yang tinggal dalam Tuhan. Tipe yang pertama, dia sungguh-sungguh berada dalam Tuhan dan sungguh-sungguh melakukan semua yang Tuhan kehendaki. Tipe yang kedua, dia berada dalam Tuhan tapi tidak sungguh-sungguh melakukan semua yang Tuhan kehendaki. Dan saya tidak tahu saudara berada di tipe berapa, tipe 1 atau tipe 2. Dan bahwa kita perlu tahu bahwa Allah ingin supaya setiap orang percaya, termasuk saudara dan saya, tinggal di dalam Dia dan menjadi berarti. Kalau saudara mau menjadi berarti bagi Allah dan sesama,
Mari kita tinggal di rumah Allah, mendengarkan firman Allah dan sungguh-sungguh melakukan firman Allah. Saya punya kalimat pendek yang dapat kita ucapkan bersama-sama. Tinggallah dalam Tuhan dan jadilah berarti. Mari katakan bersama dengan saya. Tinggallah dalam Tuhan dan jadilah berarti. Saya undang saudara semua untuk bangkit berdiri. Dan katakan kepada kiri kanan saudara, tinggallah dalam Tuhan dan jadilah berarti. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Bisa menjadi berarti bagi engkau dan bagi sesama kita, Bapak. Ajarkan kami, Bapak, untuk memiliki sikap hidup yang berubah, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati kami semua, Tuhan Yesus. Sekarang di dalam Bapak kami selalu mengucapkan haleluya, amin. Ada di surga, terima kasih karena Engkau telah memberikan hikmat kepada kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau dengan sukacita yang Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada saat ini ya Bapa. Kau memberikan hari yang indah buat kami ya Bapa. Untuk kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Untuk kami menaikkan rasa hormat kami kepadamu Tuhan. Pada saat ini ya Bapa, kami berdoa untuk pengurus Gloria Ministry. Tuhan, berikanlah mereka kekuatan dan hikmat-Mu agar dapat mengembangkan pelayanan mereka dengan baik. Tuhan, urapilah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu sendiri ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati kami dalam hari ini. Kau memberkati kami bisa berkumpul di tempat ini. Dan juga untuk cuaca yang bagus Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami berdoa untuk donatur dan sponsor. Berkati untuk donatur dan sponsor supaya hidupnya tetap dalam lindungan-Mu Tuhan. Dan juga berkati untuk donatur dan sponsor juga. Terima kasih Kau sudah berkati untuk persembahannya Tuhan. Dan juga telah banyak anak yang tidak mampu, dalam doanya Kau tolong Tuhan. Ya Tuhan, berkati agar donatur dan sponsor juga tetap dalam lingkupan-Mu dan juga lebih taat kepada-Mu Tuhan. Oh Tuhan, berkati Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tuhan Yesus, malam ini kami berdoa buat anak-anak asuh dan keluarganya. Berkati mereka, berkati sekolah mereka. Berkati teman-teman kami dengan kesehatan, kekuatan serta kepandaian supaya nama Tuhan dimuliakan. Berkati juga keluarga mereka dalam pekerjaannya, sehingga mereka juga bisa menjadi berkat. Bahwa hidup teman-teman kami dan keluarga ini agar takut akan Tuhan. Kami serahkan hidup teman-teman kami dan keluarganya kepada-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Sekarang kami akan mendoakan anak-anak yang akan diasuh. Berilah hikmat-Mu kepada para pengurus Gloria Ministry untuk dapat mengurus anak-anak yang benar-benar membutuhkan pertolongan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bersyukur kami tinggal di Indonesia. Oleh sebab itu, pada malam hari ini kami berdoa buat Indonesia. Berkati agar bangsa Indonesia
berkati bangsa Indonesia, berkati pemimpin bangsa Indonesia, berikan pemimpin bangsa Indonesia roh yang takut akan Tuhan, sehingga Indonesia menjadi bangsa yang diberkati. Berkati juga kota kami, Kota Malang. Berkati pemimpin Kota Malang dengan roh yang takut akan Tuhan. Kami rindu Kota Malang menjadi kota yang diberkati. Kami serahkan bangsa Indonesia dan Kota Malang kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Samuel Sianto. Kepada Bapak Samuel Sianto dipersilakan. Mewakili Gloria Ministry. Bapak Ibu mungkin ada yang dengar dan sudah kenal, ada yang belum. Gloria Ministry ini bergerak untuk menyantuni khusus SPP anak-anak hamba Tuhan maupun anak jemaat yang tidak mampu. Dan kami tidak memandang dari gereja mana, asal dia anak Tuhan. Jadi untuk SD kita beri 20.000 satu anak tiap bulan, SMP 30.000, SMA 40.000. Kami pernah survei, hanya karena SPP anak hamba Tuhan 5.000, hamba Tuhan ini nekat untuk memberhentikan anaknya sekolah. Setelah kami tanya, hamba Tuhan ini bilang, untuk makan tiap hari kami susah, apalagi mau nyekolahkan anak. Bapak Ibu, kalau bukan kita, siapa yang akan menolong kekasih-kekasih kita? Nah, di meja-meja itu tersedia, sebab kami baru membantu 300-an anak. Dan ada ribuan anak di kantor kami yang masih menunggu. Saya percaya untuk Bapak Ibu, kalau uang 20.000 satu bulan itu cuma uang parkir. Kalau Bapak Ibu memberi 100.000, Bapak Ibu menolong dan bisa menyelamatkan anak itu di dunia pendidikan 5 anak. Ya, saya sampaikan ini supaya Bapak Ibu bisa melihat di meja masing-masing. Silahkan Bapak Ibu mau ambil berapa anak. Dan juga di sini tersedia tadi mendapat apa ini namanya, penyekat. Kalau Bapak Ibu juga ada uang lebih mau masukkan di rekening Gloria Ministry, silahkan. Saya ingat pertama Gloria didirikan di Kota Malang. Nah, ini mungkin Bapak Ibu belum tahu. Untuk koordinatornya Pak Iwan Tesi. Monggo Pak berdiri Pak. Nah, ini Pak Iwan Tesi. Kami sudah hampir 4 tahun ini bekerja sama. Jadi kita bergerak di pendidikan ini. Jadi kalau Bapak Ibu tergerak malam ini silahkan. Memang ini sudah era dari anak-anak. Tadi Bapak Ibu lihat penampilan mereka. Kami ingin lewat Kota Malang ini akan dimulai kegerakan dari anak-anak. Ya, gereja-gereja supaya terbuka hari ini bahwa anak-anak pun bisa melayani Tuhan. Nah, kalau mereka tidak mendapat pendidikan yang baik, terlalu sulit mereka juga bisa melayani Tuhan. Ya, untuk itu silakan Bapak Ibu, kalau memang Bapak Ibu mau menyumbang, sisihkan ya di rumah. Bapak Ibu mungkin berlebihan untuk anak Bapak Ibu. Sementara ada orang yang menangis hari ini karena besok tidak bisa bayar SPP. Nah, bisa Bapak Ibu salurkan lewat Gloria Ministry ini. Ya, kami masih ada ribuan anak. Jadi di kantor kami setiap hari datang ada ribuan anak. Ya, silakan juga kalau Bapak Ibu ada di gereja Bapak Ibu atau kenalan Bapak Ibu, silakan masukkan proposal. Nanti kami akan survei. Ya, silakan Bapak Ibu ya untuk mengentaskan anak-anak ini. Nah, Bapak Ibu silakan kalau hari ini nulis bisa kirim lewat rekening ini ya. Nah, Bapak Ibu, ini acara terselenggara seperti tadi sudah disampaikan lewat Gloria Ministry, jaringan doa anak, juga STT Yestoya dan Persekutuan Doa Anggur Baru. Mungkin kami harus berterima kasih dulu kepada GBI Diaspora karena sempat menyediakan tempat untuk latihan anak-anak ini. Mereka dari hampir 12 gereja. Nah, 12 gereja. Terima kasih juga untuk GBI IRC Pak Yohanes. Nah, makin berdiri Pak, pas hadir ini. Nah, terima kasih Pak ya. Lokasinya dibuat latihan terus. Juga mungkin Bapak Ibu tidak tahu jaringan doa anak.
Nah, di sini ada jaringan doa anak. Ini ketua panitianya, ketuanya. Mari Kak Roslin dan juga CS-CS-nya. Jaringan doa anak ini bergerak di Kota Malang ini. Mereka ingin dari anak-anak ini semua akan dipakai oleh Tuhan. Nah ya. Kemudian ada Sekolah Tinggi Teologi Yestoya. Kalau Bapak Ibu mau sekolah di Yestoya yang orang awam, ya kami buka kelas sore. Silakan Bapak Ibu bisa kuliah. Nah ini ada 2 staf kami, silakan. Nah ini Pak Cuncun, nah yang terlibat juga pemain bulu tangkis ini, ya. Tapi yang sudah dipensiun. Ya Bapak Ibu, malam ini ada yang spesial. Karena Anggur Baru, ada persekutuan doa di Kota Malang ini yang sudah memberkati sampai di desa-desa. Nah, kami sering kerjasama dengan Anggur Baru ini dan mereka mensupport kita 100%. Nah, kebetulan grupnya ada di sini. Nah, ketuanya ini Pak Hayanto, monggo Pak berdiri Pak. Nah, hari ini ada sesuatu yang spesial akan diberikan kepada Anggur Baru dan khususnya kepada keluarga Pak Hayanto, karena waktu kita buka sampai hari ini keluarga ini tiap bulan mentransfer uang tanpa pernah putus. Ya, untuk itu mungkin kepada Ibu Rini, istri dari Pak Hayanto, untuk menerima sesuatu. Mari kepada sekretaris Ibu Ngirana, silakan maju untuk memberikan sesuatu. Mungkin ini tidak ada nilainya, tapi ini sesuatu yang dapat kami berikan. Juga, nah yang dari Jakarta ini dari Gloria Ministry Pusat, tadi Pak Roy sudah memberi kata sambutan, ketua umum kita. Mari Ibu Roy akan mendapat sesuatu diberikan oleh Antoni. Nah, dicium juga. Ya, tepuk tangan lagi. Terima kasih. Loh, waktu umur masih bayi itu megang sendok atau megang stick? Stick. Oh, tepuk tangan lagi, tepuk tangan lagi ya. Sticknya itu berupa kayu apa berupa stiker? Kayu. Oh, kayu. Jadi waktu bayi kuat pegang gini. Kuat. Berani lihat orang banyak ini. Berani. Berani ya. Gak takut kan? Tidak. Ya. Nyanyi lagi ya, main lagi ya. Iya. 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 Ayo tepuk tangan untuk Michael dan tim. Oh iya. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku untukku. Padanya ku berharap, pada Yesus Hamba yang hidup.
Ada. Ya, tepuk tangan lagi. Foto di sini. Percaya apa yang kami berikan tidak percuma, sebab Engkau Allah yang tidak pernah berhutang kepada kami, tapi Engkau selalu menepati janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan pulang, tolong juga Tuhan, sebentar kami akan makan dan minum. Kuduskan dengan kuasa firman-Mu, supaya mendatangkan kekuatan, kesehatan bagi tubuh kami, untuk kami pakai terus melayani Tuhan. Dan kalau kami sebentar pulang, tibakan di rumah kami masing-masing dengan selamat. Akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan membawa berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus mulai malam hari ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang diberkati, kita katakan amin. Puji Tuhan. Selamat malam, Tuhan memberkati. Makanan dan minumannya sebentar akan kami nikmati Bapa. Kiranya Kau sucikan dan kuduskan makanan yang akan kami nikmati, agar dapat menjadi kekuatan bagi tubuh jasmani kami. Makasih Bapa. Amin. Anggun Wahyu, Hati TV.